kembali di Indonesia Bicara, pemirsa. Saya akan lanjutkan perbincangan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Ruzanul Ulum. Pak UU, Iya, siap. ya baik Pak UU, saat ini juga sudah dilakukan untuk tracing begitu ya dari secapa untuk Angkatan Darat ini sendiri. Warga di sekitar, kemudian juga Keluarga. keluarga dan juga mungkin yang sudah terkontaminasi begitu dengan pasien yang sudah dinyatakan positif. Iya, Hari ini sempat dilakukan rapid test Pak UU bagi betul. warga sekitar, benar begitu Ya, ya? ya. Mhm. Juga bagi daerah-daerah yang sudah didatengin oleh mereka. Baik, Seperti mal, juga tempat-tempat yang lain, kita mhm, melaksanakan rapid test untuk mengantisipasi baik. penyebaran supaya terputus gitu. Kenapa masih melakukan rapid test Pak UU? Bukankah kalau memang sudah dalam bentuk tracing tadi Udah seorang PCR, kayaknya epidemiolog gini. juga mengatakan Jadi lebih gini, baik PCR? iya ini juga PCR, Mhm, PCR yang dilakukan. mhm, Kalau rapid test itu kepada masyarakat yang umum, mhm, yang sekarang sedang kita masih melaksanakan. Jadi oke, ada 2 tahapan, tapi kalau hasil rapid test ini tidak diumumkan, Mbak. oke, Hasil rapid test tidak diumumkan, yang diumumkan itu hasil PCR. iya, Kan nggak boleh hasil rapid iya, test diumumkan, iya. karena akurasinya kan kurang maksimal. Betul. Hari Iya, ini juga ada penolakan dari warga sekitar, secapa Angkatan Darat, tidak ingin melakukan rapid test gitu. Bagaimana dari pihak, Pemprov ya, Jabar sendiri itu melihatnya? juga saya berharap kepada masyarakat untuk sadar, karena rapid test ini atau pengetesan PCR ini bukan untuk pemerintah, Mhm, tapi untuk masyarakat sendiri dan untuk pribadinya. iya, Jadi istilahnya ihtisabun nafsi kalau menurut atau bahasa santri. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain, orang yang kena, orang yang terpapar, padahal di sini juga kena, cuma tidak dites. Nah, supaya penyebaran ini bisa diputus, maka seluruh orang yang dianggap atau ada kontak dengan mereka ini harus dilaksanakan hal semacam itu. Saya minta dengan kesadaran. Kalau memang masyarakat tidak sadar, mau sampai kapan kita? Kalau mhm, penyebaran sebesar ini atau secepat ini, kami khawatir ada PSBB tahap kedua atau tahap selanjutnya. mhm, Sementara mhm, PSBB kan kita tidak menginginkan karena madarat adanya PSBB. Ekonomi lama-lama bisa lumpuh, aktivitas sosial juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. iya, Maka kita sudah memutus, tolong ini ada kesadaran, ada kebersamaan dengan masyarakat. Sekuat apapun pemerintah, kalau memang masyarakat tidak sadar ya susah kok gitu. baik. Kalau, dalam grafis kami melihat ini, sumbernya juga dari, gugus tugas begitu ya, melihat angka sebenarnya di Jawa Barat ini cenderung, bagus begitu ya di awal, tapi tiba-tiba mencapai ibaratnya seperti mencapai puncak begitu ya dengan angka yang, cukup fantastis kemarin. Nah, apakah dengan begini ada ditemukan juga 2 klaster baru, klaster, kemarin secapa Angkatan Darat dan juga klaster, industri, Pak UU? Ya. Jadi ya. Jadi begini, kan dari awal pemerintah sudah mewanti-wanti kepada masyarakat. Karena Ya, Jawa Barat ini sudah baik, mhm, tolong bagi para pendatang yang datang ke Jawa Barat ini harus benar-benar dilaporkan dan kalau bisa kita tidak dulu menerima masyarakat luar Jawa Barat. Karena kemarin juga kan waktu yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin, mhm, ini kan mereka berasal dari Surabaya iya, atau dari provinsi lain, mohon maaf nggak saya sebut namanya. Kemudian juga dari yang ada lagi itu kan dari DKI atau yang lainnya. mhm, Makanya waktu itu kita melaksanakan tes waktu di puncak. mhm, Akhirnya kan hasilnya juga signifikan, tapi iya, kita dengan bijak mengembalikan mereka. Kemudian juga sekarang yang ada di Capa kan itu siswanya kan bukan hanya dari orang Jawa Barat, iya, luar Jawa Barat. mhm, Kemudian yang terjadi di kosan atau di industri, itu kan bukan orang Jawa Barat aja pekerjanya, ada juga orang luar Jawa Barat. iya, Oleh karena itu saya berharap kebersamaan ini antara pemerintah dan masyarakat untuk mewanti-wanti mereka yang luar dari Jawa Barat. Kalau Jawa Barat ini sudah aman mhm, gitu. mhm, Yang kedua juga, kita kan sudah masifnya tes. Dan yang ketiga, saya khawatir kelengahan masyarakat. Di saat kita sudah ditutup PSBB yang keduanya, dengan suasana AKB seolah-olah mereka bisa melaksanakan kegiatan secara normal. Padahal kan AKB, mhm, adaptasi kebiasaan baru. iya. Mana kebiasaan barunya? Yang 3 itu, jaga jarak, cuci tangan, dan juga pakai masker. Baik, dari sisi pengawasan sendiri seperti apa Pak UU? Dari petugas yang dikerahkan begitu ya untuk memasuki masa AKB ini sendiri, adaptasi kebiasaan baru? Kalau pengawasan kami sudah membuat sebuah keputusan. Ini Pak Gubernur menyampaikan tolong pihak kepolisian dan tentara untuk lebih tegas lagi, terutama memakai masker. Mhm, Karena salah satu benteng atau ini adalah pakaian masker. iya,
Seperti itu. Kalau bisa katanya kasih sanksi dan yang lainnya Pak Gubernur itu menyampaikan. Sudah Tetapi kan adakah tetap sanksinya? aparat kami terbatas, gitu kan. Jadi yang benar-benar signifikan bagaimana untuk mentaati tetap kembali kepada masyarakat. Sanksi sudah jelas. Sanksi bisa dengan administrasi, bisa dengan teguran, bisa dengan sanksi. Ada yang paling kecil 100.000, paling gede 250.000. Bahkan kalau memang menurut undang-undang lebih berat lagi, kan ada sampai dihukum juga, sampai 6 bulan dan yang lainnya. Kalau melanggar aturan tentang wabah ini, kan bisa aja undang-undang itu diterapkan. Sebenarnya kalau kita tidak kasihan, tapi kan juga masyarakat juga tetap kan tidak mau dikasih sanksi seperti itu. Kalau tidak mau dikasih sanksi yang berat-berat sampai dihukum 6 bulan, nah ini tolong ada pengertian dari masyarakat. Baik, Pak UU, Presiden Joko Widodo kemarin juga sudah menyampaikan begitu ya dalam kunjungannya ke Kalimantan bahwa sebaran kasus COVID-19 ini secara nasional bergantung pada pengendalian di masing-masing daerah. Nah, kalau Jawa Barat sendiri bentuk pengendalian yang dilakukan sampai dengan saat ini seperti apa dan supaya tidak terjadi lagi seperti yang di secapa Angkatan Darat, Pak UU dengan angka 1.262 yang cukup fantastis begitu. Ya, jadi pengendaliannya yang pertama kita tetap memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Kemarin saya sudah mengadakan koordinasi rapat dengan 300 atau ratusan pendeta di Jawa Barat dari 27 kota kabupaten untuk memberikan kepada jamaahnya. Yang kedua juga terus dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia, harus menyampaikan juga kepada jamaahnya tentang hal ini. Dan juga kepada para kiai. Para kiai yang ada di Jawa Barat, ini sampai 4 kali rapat dibagi zona. Zona Jawa Barat bagian timur, Jawa Barat bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian utara, bagian selatan. 5 zona dibagi dalam melaksanakan rapat dengan para kiai dan para ulama. Artinya kita tetap menekan penjagaan yang lebih efektif, lebih masif terhadap penyebaran virus corona ini. Karena kembali kepada masyarakat itu sendiri. Apalagi kan sekarang belum ditemukan vaksinnya, itu kan yang berat ini. Sulit gitu. Kalau memang flu burung, flu Hongkong yang kemarin kan ada vaksinnya bisa cepat selesai. Kalau ini sulit gitu selesainya itu. Ya, terakhir dari Anda Pak UU selaku Wakil Gubernur Jawa Barat, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap warga Jawa Barat? Ya, saya berharap masyarakat ada pengertian. Kami pemerintah ini sebenarnya serba salah dan serba bingung. Kalau bisa diartikan seperti seorang supir, di satu sisi kita harus ngegas untuk mencapai pada tujuan. Tapi di sisi lain kita juga harus ngerem kalau ada bahaya. Di satu sisi kita untuk menggeliatkan ekonomi, sosial kemasyarakatan harus digas karena memang ekonomi sedang seperti ini. Pemerintah kan harus mendorong, tapi di sisi lain juga harus direm, yaitu memperhatikan kesehatan. Oleh karena itu, ini semua bisa jalan gas dan rem kalau memang masyarakat memiliki pengertian yang hebat terhadap situasi dan kondisi ini. Jangan abaikan tentang hal ini. Baik, itu yang kita sampaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri begitu ya Pak UU, ada peran dan juga kerjasama dari masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini sendiri. Baik, Pak UU terima kasih untuk waktunya bersama kami malam hari ini. Semoga pandemi di Jawa Barat khususnya begitu ya bisa terselesaikan dan juga cepat berakhir. Selamat malam Pak UU. Terima kasih untuk malam. waktunya. Zanul Ulum, pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat, tadi sudah banyak berbincang dengan kita dan kita akan kembali dengan narasumber Bapak Jonathan Lasa dan juga Pak Pandu Riono. Pak Jonathan, sempat ada kebingungan tadi yang disampaikan oleh Pak UU begitu ya, Wakil Gubernur Jawa Barat, bahwa pemerintah ini sebenarnya dalam posisi yang bingung, mau ngegas antara mau ngegas dengan ngerem begitu ya, masih ada kegamangan begitu yang dirasakan. Apa mungkin yang bisa Anda lihat dari situasi seperti ini? Apakah ini juga dirasakan hal yang sama begitu dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya? Jadi kebingungan pemerintah itu ciri khas daripada situasi krisis. Terlalu banyak variabel ketidakpastian baik di level pemerintah maupun di level masyarakat. Jadi ibarat kita nyetir tadi seperti Pak Oo bilang, kita lagi nyetir di medan yang sama sekali kita tidak kuasai. Jadi baik sopirnya maupun penumpangnya, dalam hal ini masyarakat, sama-sama dalam kondisi bingung, tidak pasti. Inikah krisis yang sebenarnya, Pak Jonathan?
iya inilah krisis yang sebenarnya. Jadi penuh ambiguity, penuh ambigu, penuh kebingungan seperti yang bahasanya Pak Wagub. Dan itu normal dalam sebuah situasi krisis. Yang harus dilakukan adalah kemampuan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang ada. Maupun pengetahuan terbaik yang seperti para ahli kesehatan masyarakat sudah bicara dalam waktu 3 bulan ini. Untuk hal yang sama. Nah ada satu hal. Krisis boleh level global, besar sekali. Tapi seluruh intervensi tindakan lokal di tingkat masyarakat. Baik. Jadi, ya. Di posisi mana yang seharusnya untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini? Presiden sudah menyampaikan bahwa peka terhadap krisis, kemudian juga penanganan kaitannya dengan COVID-19 ini asalnya juga dari daerah begitu. Dari mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu supaya tidak berkelanjutan kegamangan maupun kebingungan yang dirasakan oleh pemerintah daerah? Jadi ini risiko atau krisis yang sistemik. Dia melampaui segala batas, di seluruh titik terjadi krisis ya. Jadi pertanyaan soal harus mulai dari mana itu nggak terlalu penting. Tapi yang penting kita harus melakukan sesuatu di semua titik. Jadi ini kalau dalam bahasa kita di studi bencana kita bilang situasi yang mana polisentrik. Jadi efektivitas penanggulangan bencana saat ini bahkan juga ada di tangannya saya, tangannya masyarakat, tangan semua orang. Satu orang tidak bertanggung jawab mempengaruhi pihak yang lain. Ya. Tapi juga pemerintah juga harus melakukan tugasnya, termasuk misalkan pemerintah pusat harus mampu mengelontorkan dana secara proporsional sesuai krisis yang ada. Baik. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu? Ya, pertanyaan yang sangat lazim ditanyakan oleh masyarakat yang sudah tidak sabar sebenarnya. Kapan pandemi ini akan berakhir, Pak Pandu? Kapan berakhir tergantung kita. Kita masyarakat. Mau mengakhir. Semuanya, pemerintah, masyarakat. Persoalannya kita tanya kembali, apakah kita mau mengakhiri atau tidak? Itu yang harus ditanyakan. Karena kelihatannya kita mau mengakhiri niatnya, tetapi niatnya nggak kuat. Jadi ini yang menurut saya, kalau memang niatnya kuat mau mengakhiri, ayo kita akhiri. Karena ini akan panjang. Karena mungkin saja sampai akhir tahun pun gelombang pertama belum selesai. Ini masih gelombang pertama ya Pak? Betul, ini masih gelombang pertama. Makanya kan saya bilang naik ke puncak gunung. Tinggi sekali sampai dengan angka 2.000. Mungkin nanti bisa sampai 4.000. Ya, ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat juga ya sebenarnya? Bukan menakut masyarakat. Jadi itu kemungkinan terburuk. Tentunya kita tidak mau sampai kemungkinan terburuk. Jadi kita harus berusaha keras supaya itu tidak terjadi. Itu supaya prediksi saya salah. Ya. Baik. Karena itulah kita harus mulai dengan serius mengevaluasi semua strategi kita. Kenapa sampai sekarang kita tidak berhasil menekan penularan? Kalau Presiden mau memimpin rapat kabinet, topiknya adalah evaluasi penanggulangan pandemi. Evaluasi penanggulangan pandemi, artinya di Indonesia. Artinya seluruh stakeholder ini juga harus melihat ke dalam begitu ya? Betul. Apakah peranan BNPB tepat? Ya. Apakah bagaimana peranan Kemenkes? Bagaimana peranan Pemda? Bagaimana peranan stakeholder lainnya? Baik, terakhir Pak Pandu, statement dari Anda kira-kira supaya rekor angka corona ini tidak lagi menjadi rekor begitu untuk Indonesia? Ini yang sulit, karena kita harus serius betul menangani pandemi. Jangan terfokus atau mengkontraskan bahwa ekonomi lebih penting dari kesehatan atau kesehatan lebih penting dari pandemi. Kita bisa
mengendalikan pandemi sekaligus dengan supaya ekonomi bisa pulih. Caranya adalah kita memperkuat testing, memperkuat perilaku penduduk supaya melakukan 3M, dan sekaligus secara pelan-pelan ekonomi dipulihkan. Baik, artinya secara simultan, seiring sejalan begitu ya, semuanya bisa dilaksanakan, pandemi ini juga akan bisa pelan-pelan terkikis untuk berakhir begitu ya Pak Pandu ya? Iya. Baik. Tapi udah pasti berat. Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, kemudian juga Pak Jonathan Lasa, ahli manajemen krisis kebencanaan. Terima kasih sudah bergabung bersama Indonesia Bicara malam hari ini. Semua berharap pandemi ini akan segera berakhir. Kalau ini masih sebagai gelombang pertama yang belum berakhir begitu ya, tentu kita berharap semua bisa bekerja sama. 3M kalau yang saya ingat dari Pak Pandu tadi, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu patokan yang memang harus kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kepada Pak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat tadi yang sudah bergabung bersama kami. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pemirsa, saya Rizka Indah pamit undur diri. MNC News, channel nomor 1. Terima kasih, sampai jumpa.